Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membagikan kunci jawaban IPA SMP kelas 7 halaman 129, 130, dan 131 uji kompetensi bab 3 semester 1 kurikulum 2013. Jadi, yuk kita bahas bersama mengenai jawabannya. Kita masuk pada soal pertama, Gen. Dengan bunyi soal yaitu sebagai berikut. Golongkanlah zat-zat di bawah ini dengan memberi tanda centang pada kolom yang tersedia. Di sini sudah tersedia tabel yang hanya perlu kita jawab satu persatu dengan tanda centang, Gen. Jadi kita mulai dari jenis zat pertama sampai terakhir. Pertama yaitu gula, termasuk senyawa dengan rumus senyawa yaitu C6H12O6. Kedua, air termasuk senyawa juga dengan rumus senyawa yaitu H2O. Ketiga, emas merupakan unsur dengan simbol unsur Au. Keempat, ada seng yang merupakan unsur juga dengan simbol unsur Zn. Kelima, terdapat tinta yang merupakan campuran, pewarna, dan air. Keenam, terdapat asam cuka yang merupakan senyawa dengan rumus senyawa yaitu CH3COOH. Ketujuh, ada besi yang termasuk unsur dengan simbol unsurnya yaitu Fe. Kedelapan, ada arang yang merupakan bentuk karbon dengan simbol yaitu unsur C tentunya. Kemudian, terdapat sirup yang merupakan campuran yaitu dari gula, bahan-bahan perasa, dan tentunya air. Ke-10 ada udara yang termasuk juga campuran karena terdiri dari berbagai gas. Seperti contohnya ada gas oksigen O2, kemudian ada nitrogen, dan ada karbon dioksida atau CO2. Nah, kemudian lanjut ada garam dapur yang termasuk senyawa dengan rumus senyawa yaitu kita tahu sendiri adalah NaCl. Terakhir yaitu sabun termasuk campuran zat pengemulsi untuk membersihkan kotoran dan pewangi. Jadi ini untuk jawaban dari soal nomor 1 ini. Kita lanjut pada nomor 2, Gen. Dengan soal yaitu sebagai berikut. Di rumahmu ditemukan berbagai jenis larutan. Contohnya ada sirup, cuka dapur, sabun cair, dan sampo. Bagaimana kamu dapat menentukan larutan tersebut masuk ke dalam larutan asam atau basa? Baik sahabat Gen, cara untuk menentukan larutan seperti sirup, cuka dapur, sabun cair, dan sampo tersebut termasuk larutan asam atau basa yaitu dengan menggunakan yang namanya indikator. Nah, indikator yang bisa digunakan yaitu ada indikator alami maupun indikator buatan. Nah, contoh indikator alami yaitu kunyit, sementara indikator buatan yaitu kertas lakmus merah dan lakmus biru. Cara mudahnya di sini kita menggunakan kertas lakmus atau indikator buatan. Misalnya, apabila menggunakan indikator buatan, yaitu kertas lakmus merah dan lakmus biru, apabila lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan, contohnya sirup, cuka dapur, sabun cair, dan sampo tadi, kemudian berubah warna menjadi biru, berarti larutan tersebut adalah larutan basa. Dan apabila lakmus merah tidak berubah warna, berarti menunjukkan ya larutan asam. Begitu pula sebaliknya. Bila lakmus biru yang kita gunakan, kita celupkan ke dalam larutan tersebut dan berubah warna menjadi merah, berarti larutan tersebut adalah larutan asam. Dan apabila lakmus biru tidak berubah warna, berarti menunjukkan larutan basa. Kita cukup menggunakan salah satu dari kertas lakmus tersebut, Gen. Atau dua-duanya sekalipun justru lebih baik ya untuk memastikan apakah larutan tersebut benar-benar asam atau basa. Kita lanjut pada soal berikutnya. Lakukan identifikasi 5 jenis campuran yang sering dijumpai di lingkungan sekitarmu. Jelaskan contoh unsur-unsur penyusun campuran tersebut dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kegiatan industri. Nah, sahabat Gen, di sini kalian disuruh mencari contoh campuran bebas ya, baik itu campuran homogen ataupun campuran heterogen. Ya, tentunya kalian di sini sudah paham mengenai konsep tentang apa itu campuran, baik itu campuran homogen atau campuran heterogen, karena pasti sudah lewat materinya. Tapi kalau belum paham, coba dipelajari lagi materinya ya, atau diulang materinya. Kita kembali ke topik. Tadi pertanyaannya sudah kita bacakan. Nah, berikut ini Gen Sukses sudah kumpulkan 5 contoh campuran dengan keterangan unsur-unsur penyusunnya.
Dan tentunya kegunaannya juga pada kehidupan sehari-hari atau pada kegiatan industri. Pertama ada air gula atau larutan gula, yaitu penyusunnya ada air dan gula. Adapun kegunaannya tentunya untuk pemanis makanan atau minuman. Kemudian pada kegiatan industri digunakan sebagai pemanis makanan atau minuman pada produk-produk industri. Kedua ada air garam atau larutan garam. Penyusunnya jelas ada air dan garam dapur atau NaCl. Kegunaannya yaitu sebagai perasa makanan atau minuman. Dalam kegiatan industri banyak digunakan sebagai perasa dalam makanan pada produk-produk industri. Ini sama halnya dengan gula ya. Gula dan garam itu kan pasti digunakan dalam berbagai produk makanan atau minuman ya, baik itu kegiatan rumahan ataupun dalam bentuk industri. Ketiga ada sirup. Nah, penyusunnya yaitu ada air, gula, dan pewarna minuman. Kegunaannya ya dikonsumsi sebagai minuman segar. Adapun kegunaan dalam kegiatan industri banyak dijadikan sebagai bahan aditif untuk minuman produk-produk industri atau bahan tambahan ya. Kemudian keempat ada susu. Nah, penyusunnya ada air dan tentunya ada susu atau sukrosa. Kegunaannya dikonsumsi sebagai minuman sehat alami. Dalam kegiatan industri dapat dijadikan minuman sehat yang difermentasi seperti Yakult atau produk-produk industri lainnya. Nah, kelima ada bahan bakar seperti minyak atau gas. Penyusunnya ada senyawa alkana seperti metana, etana, dan propana. Dan tentunya yang lainnya ya penyusunnya. Kemudian kegunaan dapat dijadikan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Adapun dalam kegiatan industri banyak dijadikan sebagai bahan bakar atau sumber energi untuk ya berbagai kebutuhan ya dalam bidang industri seperti itu. Nah, ini contoh 5 jenis campuran yang Gen sukses ambil ya. Kalian bisa pilih lagi banyak campuran yang ada di kehidupan sehari-hari. Tentunya yang kalian tahu mengenai penyusun dari campuran tersebut. Lanjut pada nomor 4 Gen. Jelaskanlah proses pemisahan campuran dengan metode penyaringan, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi. Nah, untuk jawaban soal nomor 4 ini sebenarnya dapat kalian temui pada halaman 110 buku pegangan IPA kalian pada materi cara memisahkan campuran. Jadi di sini Gen Sukses akan memberikan jawaban ringkasnya saja, yaitu sebagai berikut. Pertama, penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Kedua ada sentrifugasi. Nah, ini merupakan metode pemisahan campuran dengan memutar tabung reaksi berisi campuran dengan alat sentrifugasi sehingga timbul gaya sentrifugal yang menyebabkan padatan kecil menjadi terpisah. Kemudian ketiga ada sublimasi, yaitu metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, yaitu perubahan wujud padat menjadi wujud gas. Nah, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Kemudian yang keempat, kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Nah, ini nanti ada video bagaimana contoh kita menerapkan metode kromatografi ini. Jadi silahkan ditonton ya, linknya ada di deskripsi video. Kemudian ada distilasi. Digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Nah, prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Nah, ini 5 dari metode pemisahan campuran yang disuruh untuk dijelaskannya. Kita masuk pada pembahasan soal nomor 5 Gen. Sebutkan metode pemisahan komponen dari bahan berikut. Yang A, air murni dari air laut. Yang B, garam dari campuran garam dan pasir. Dan C, minyak kelapa dari santan. Nah, ini contoh soal penerapan dari metode pemisahan campuran seperti beberapa metode yang telah kita jawab di soal sebelumnya. Jadi kita coba langsung jawab saja ya. Pertama, metode pemisahan air murni dari air laut adalah secara destilasi. Pada kasus air laut, ketika dipanaskan, maka campuran air laut itu akan mendidih. Sehingga air murninya akan mengalami penguapan meninggalkan senyawa garam. Nah, uap air murni tersebut didinginkan agar mengalami perubahan wujud menjadi air murni.
Itu untuk yang kasus pertama, pemisahan air murni dari air laut. Kemudian kita lanjut pada kasus kedua, garam dari campuran garam dan pasir. Metode yang digunakan untuk memisahkan garam dari pasir melalui beberapa proses, yaitu ada pelarutan, filtrasi, dan rekristalisasi yang dilakukan secara terus-menerus hingga mendapatkan kristal garam yang murni. Nah, campuran garam dan pasir ini dilarutkan terlebih dahulu di dalam air. Kemudian dilakukan filtrasi untuk memisahkan larutan garam dari butiran pasir. Setelah itu dilakukan rekristalisasi menggunakan pemanasan untuk pemisahan garam dan air. Kemudian lanjut pada kasus ketiga, yaitu metode pemisahan minyak kelapa dari santan adalah dengan ekstraksi. Nah, ekstraksi merupakan metode pengambilan sari dari material induk, seperti pemisahan minyak kelapa yang merupakan sari dari santan yang merupakan material induk. Kita masuk ke pembahasan nomor 6, Buatlah daftar aplikasi atau percobaan dari metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan industri. Kamu dapat mencatatnya pada tabel yang telah disediakan. Nah, di sini ada dua metode pemisahan campuran, yaitu penyaringan atau filtrasi dan sentrifugasi, yang mana kita disuruh mencari contoh atau aplikasi atau percobaan yang menerapkan prinsip dari dua metode pemisahan ini. Jadi berikut ini adalah masing-masing contoh penerapannya, Pertama, itu mengenai penyaringan. Contohnya di kehidupan sehari-hari yaitu adalah penyaringan kopi, dan dalam bidang industri ada pemisahan air untuk pembuatan air ledeng. Adapun untuk sentrifugasi dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan dalam pengeringan menggunakan mesin cuci. Kemudian pada bidang industri banyak digunakan berupa pemisahan komponen-komponen darah ya. Banyak digunakan di rumah sakit tertentu. Kita lanjut pada soal nomor 7, di mana bunyi soalnya yaitu mengapa suatu campuran tidak murni dapat dipisahkan dengan cara fisika, tetapi tidak dapat dipisahkan dengan cara kimia. Jelaskan. Kita langsung pada pembahasannya aja, bahwa suatu campuran tidak murni dapat dipisahkan dengan cara fisika sebab campuran tidak murni terbentuk tanpa melalui reaksi kimia dan tidak ada ketentuan perbandingannya harus tetap. Jadi, susunan campuran tidak murni itu sifatnya bebas. Nah, beberapa campuran tidak murni bahkan masih menampakkan wujud asli komponen penyusunnya. Campuran tidak murni dapat dipisahkan dengan cara fisika berdasarkan perbedaan titik didih, kecepatan rambat, ukuran partikel, dan sifat fisika lainnya tanpa perlu adanya reaksi kimia. Lanjut, sekarang kita sudah sampai di nomor 8. Ini soalnya termasuk kategori soal beranak ya, Jadi kita jawab satu persatu. Tapi di sini kita disediakan pernyataan terlebih dahulu, yaitu air adalah senyawa murni, sedangkan susu stroberi cair yang terdapat dalam kemasan merupakan campuran antara air, gula, susu, dan penambah rasa stroberi. Kemudian kita diberikan dua pertanyaan sebagai berikut. Yang A, buatlah daftar tentang persamaan dan perbedaan sifat di antara air dan susu stroberi tersebut. Yang B, jelaskan metode pemisahan yang sesuai untuk memisahkan zat-zat penyusun susu stroberi. Kita mulai dari pembahasan soal yang A dulu, Sebenarnya dari keterangan pada soal kita sudah dikasih jawaban singkat mengenai persamaan dan perbedaan sifat antara air dan susu stroberi. Yang mana air dan susu stroberi sama-sama merupakan zat cair, dan perbedaan keduanya dapat dilihat bahwa air adalah senyawa murni dan susu stroberi merupakan campuran. Tapi di sini Sukses bakal kasih jawaban yang lebih lengkap lagi, oke? Untuk persamaan antara air dan susu stroberi antara lain yaitu 1. Kedua zat tersebut sama-sama termasuk zat cair yang dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kedua, zat tersebut sama-sama menempati wadah atau ruang. Kedua, adapun untuk perbedaan antara air dan susu stroberi ini cukup banyak ya, Antara lain yaitu, pertama, air adalah senyawa murni, sedangkan susu stroberi yang cair yang terdapat dalam kemasan merupakan campuran antara air, gula, susu, dan penambah rasa stroberi. Kedua, air tidak memiliki rasa, sedangkan susu stroberi cair memiliki rasa. 3. Air tidak memiliki warna atau bening, sedangkan susu stroberi cair memiliki warna, yaitu umumnya warna merah ya, atau pink.
Kemudian 4. Susu stroberi cair memiliki kekentalan yang lebih tinggi dibandingkan air. Hal ini berarti susu stroberi cair memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan air. Kelima, air yang baik tidak memiliki bau, sedangkan susu stroberi cair memiliki bau atau aroma. Keenam, air tidak dapat basi atau busuk, sedangkan susu stroberi cair dapat basi atau busuk. Ketujuh, titik didih susu stroberi cair lebih tinggi daripada air. Dan ke-8, titik beku susu stroberi cair lebih rendah daripada air. Inilah persamaan dan perbedaan dari kedua jenis larutan ini, yaitu air dan susu stroberi cair. Kita lanjut pada pembahasan soal nomor 8B gen. Metode pemisahan yang sesuai untuk memisahkan zat-zat penyusun susu stroberi tidak mungkin dengan disaring karena campurannya adalah homogen dan ukuran partikel sudah sama. Metode yang tepat yaitu adalah penyulingan atau destilasi, yaitu pemisahan campuran yang prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat yang bercampur. Lanjut pada soal nomor 9 gen. Jelaskan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia suatu zat. Tetapi sebelumnya isilah tabel 3.12 di bawah ini. Nah, untuk soal ini kalian terlebih dahulu menjawab apa yang diperintahkan pada tabel perbandingan. Kemudian dari apa yang kalian isi tersebut baru kita dapat simpulkan untuk menjawab soal utamanya, yaitu mengenai perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia suatu zat. Jadi ayo kita jawab dahulu tabelnya gen. Perhatikan tabel tersebut. Untuk perubahan zat pertama, air didinginkan pada suhu 0 derajat Celcius. Jawabannya wujud awal cair, wujud akhir padat, tidak terbentuk zat baru. Perubahan zat kedua, untuk air dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius. Jawabannya wujud awal cair, wujud akhir gas, tidak terbentuk zat baru. Lanjut ke perubahan zat ketiga, pembakaran lilin. Jawabannya wujud awal padat, wujud akhir cair, dan tidak terbentuk zat baru juga. Kemudian untuk perubahan zat yang pada fermentasi, jawabannya wujud awal adalah cair dan wujud akhir adalah cair. Kemudian terbentuk zat baru ya untuk yang fermentasi ini. Perubahan zat kelima adalah karat besi. Jawabannya wujud awal padat, wujud akhir juga padat, namun terbentuk zat baru. Terakhir ada perubahan zat pada sabun, yaitu wujud awal padat, wujud akhir cair, dan tidak terbentuk zat baru. Nah sahabat gen, setelah menjawab tabel-tabel tersebut, maka kita sudah akan mengetahui perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Yaitu, perubahan fisika dan kimia terletak pada hasilnya. Perubahan fisika tidak memungkinkan untuk terbentuknya zat baru. Sementara itu, perubahan kimia dapat menghasilkan satu atau lebih zat baru dari proses perubahan tersebut. Jadi, dari tabel tersebut kita tahu bahwa perubahan zat yang tidak membentuk zat baru termasuk perubahan fisika. Misalnya, air yang didinginkan atau dibekukan. Kemudian perubahan zat yang menghasilkan zat baru seperti contohnya adalah fermentasi dan karat besi yang termasuk dalam perubahan kimia. Kelompokan peristiwa di bawah ini ke dalam tabel menjadi kelompok perubahan fisika atau kimia. Nah ini ada soalnya, kalian bisa baca sendiri ya. Di sini kita sudah disediakan tabel gen, jadi langsung diisi saja dengan memasukkan daftar yang ada pada soal satu persatu sesuai dengan kriteria termasuk perubahan fisika atau termasuk perubahan kimia. Kita mulai dari perubahan kimia yang mencakup perubahan sebagai berikut, yaitu ada nasi menjadi basi, singkong difermentasi menjadi ketapai, kertas dibakar menjadi abu, dan pembakaran kembang api. Kemudian pada perubahan fisika diantaranya yaitu kayu dibuat menjadi meja dan kursi, batu dipotong menjadi kerikil, kapur barus menyoblin, dan lilin meleleh ketika dipanaskan. Baik sahabat gen, demikian tadi pembahasan kunci jawaban IPA SMP kelas 7 halaman 129, 130, dan 131 uji kompetensi bab 3 semester 1 kurikulum 2013. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.